pengurapan untuk tempat ini. Jadi ini tempatnya belum 100% ready untuk jemaat. Jadi kita berdoa supaya kita bisa set up di minggu ini semua. Sehingga minggu depan kita bisa terima jemaat offline. Puji Tuhan, hari ini belum ada. Jadi tempatnya masih dipakai ya. Karena banyak kabel-kabel harus diganti. Panjangnya nggak cukup. Jadi ya puji Tuhan. Jadi kita mulai terima jemaat offline di minggu depan gitu. Haleluya. Cuman kita promosi di minggu ini. Supaya nggak kaget orang-orang. Right? Oke, jadi sebelum kita mulai di tempat yang ini luar biasa guys. Nanti aku bakal update lagi perkembangannya di Instagram. Jadi pastikan kalian lihat, right? Oke. Sebelum mulai kita doa dulu. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa punya tempat yang baru. Kami rindu Tuhan bila hadirat-Mu memenuhi tempat ini maupun di rumah-rumah mereka. Supaya mereka bisa ngerasain hadirat-Mu, bisa merasakan sukacita-Mu di kebangkitan-Mu spesial. Ini Tuhan, kami bersyukur pasti terjadi sesuatu. Thank you Jesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Halo semuanya, apa kabar? Shalom, shalom. Aku percayakan semua baik-baik saja kan? Nah, jadi mari kita di special Passover ini. Oh ya, BTW, suara gitarku masuk enggak? Masuk, oke, mantap. Shalom semua, yuk. Jadi kita hari ini sama-sama bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Asik. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, perbuatanmu hapuskan raguku. Dan bagikanmu, mati bagiku, dan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari kita sama-sama ulang-ulang dari awal yuk. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu.
sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yeay, shalom semua. Yo, jadikan semua masih semangat memuji Tuhan, baik, amin. Mari kita mulai lagi memuji Tuhan, lebih lagi dan lebih dahsyat. Amin saudara-saudara, amin. Amin. Jadi kita lebih lagi untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, yeay. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Shalom saudara, kita sorak-sorak kembali untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekarang mari lagi. Kita masih semangat memuji Tuhan lagi. Kali ini kita praise semua guys. Asik. Ya, jadi ayo kita kembali benar-benar semangat buat merayakan kembalinya Tuhan kita ke surga. Ya dia bangkit emang ke surga. Ya. Geser dikit tuh ke kanan. Ya jadi ke kanan, maksudnya dia kepotong. Oh. Nah, ayo jadi kita mulai lagi dengan memuji Tuhan lebih lagi yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya di sana,
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh, aku dahsyat. Haleluya teman-temanku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Merasakan sukacita, amin. Amin. Jadi, ayo teman-teman, sekarang sudah tiba saatnya kita berkumpul di sini untuk praise lagi. Oh enggak, udah selesai guys, udah selesai. Jadi bercanda aja. Ya, jadi sekarang yuk kita kembali menyiapkan hati kita worship ke Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita kembali minta hadirat Tuhan di hidup kita. Kita minta hadirat Tuhan di hati kita. Jadi kita jadi sama-sama fokus lagi. Kita mencari hadirat Tuhan lebih lagi. Kita minta oleh sama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mungkin mau bercurhat-curhat sama Tuhan, silakan. Nggak ada, Tuhan tidak pernah melarang curhatan kita. Tuhan malah mau mendengarkan curhatan keluh kesah kalian, curahan isi hati kalian terdalam, guys. Ya, kita sama-sama mulai menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji Tuhan, hanya Padamu Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya, oh, haleluya, kami memuji, kami menyembah Engkau Yesus, Kau Tuhan Allah kami, Kau menerima kami senantiasa, meskipun kami jauh, Engkau menanti kami
Meskipun kami sering lupa akan Engkau, namun Engkau tetap setia menanti kami. Oh, haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya, kami sembah, kami memuji Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji Engkau. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita ulang dari awal lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
sekali lagi teman-teman. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, nah, sungguh indah. Haleluya, kami Tuhan, kami menyembah, kami memuji Engkau. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami, sungguh indah, sungguh mulia. Kasih-Mu Tuhan, sungguh indah bagi kami Tuhan. Kami memuji Engkau, hanya Kau Tuhan yang kami puji. Kami memuji Tuhan, Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami puji,
yang kami sembah. Haleluya. Kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami sembah, kami memuji Engkau, Tuhan Allah kami. Engkaulah Tuhan kami yang baik dan mulia Tuhan. Engkau sungguh baik di hidup kami, di seluruh hidup kami. Tuhan, Engkau ubahkan kami menjadi baru. Kau tebus dosa kami di atas kayu salib Tuhan. Begitu besar kasih setiamu untuk kami Tuhan. Kami menyembah-Mu selalu, setiap saat, setiap waktu. Kami sembah, kami menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Oh. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagi sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Di kebangkitan hari ini, sungguh besar kasih Tuhan. Begitu besar kasihnya buat kita. Mari kita responi kasih Tuhan hari ini. Kalau cuma langsung kita berbicara tentang salah respon atau salah arah, hari ini kita belajar bagaimana kita mengasihi dia, mengerti pengorbanannya. Bahkan dia harus bangkit, menunggu sampai bangkit. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi tapi dengan pelan. Responi dengan benar. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat Pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahat dan kau dekat. Yuk kita mulai responi, semuanya tutup mata sambil nyanyikan pelan-pelan siap liriknya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar. Angkat kedua tangan kalian dan pandanglah wajah kalian ke atas. Nanmu bagiku. Kalian boleh sujud. Kalian boleh kayak penyembahan apapun. Untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh besar Tuhan. Kau terlalu indah Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dari ref tapi pelan aja. Lihatlah kasih Tuhan. Tuhan jamah kalian. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh.
indah, oh sungguh indah. Woi, kasih kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa selama 1 menit. Oh yes Lord. Woi. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sedikit dari apa yang Kau mau. Berbicaralah seperti hanya yang Kau bisa di kebangkitan hari ini. Kau berbicara secara penuh. Biarlah semuanya kembali ke Injil, semuanya kembali ke tentang Engkau. Bukan tentang Deval, bukan tentang aku, bukan tentang WL, bukan tentang siapapun Tuhan. Tapi semuanya harus kembali ke Kristus. Sembunyikan kami semuanya di balik salib-Mu, berbicaralah seperti hanya Engkau bisa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Wih, haleluya. Kerasa penyembahannya lebih panjang hari ini, freshnya lebih banyak ya. Haleluya. Jadi, ntar masih ingusan. Tapi hari ini kelihatan freshnya ada 3 gitu ya. Worshipnya 1 tapi panjang gitu ya. Jadi hari ini sangat-sangat spesial. Jadi aku bentar aja ngomongnya karena sudah jam 9. Aduh, hari ini porsiku yang dipotong. Haleluya. Tapi gak tahu sih, nanti ke depannya gimana. Oke, jadi hari ini khusus kita ngomong tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Asik. Ini mungkin sudah di-sharingin di banyak orang, di mana-mana ya guys. Tapi aku pengen ngasih tahu kepada kalian, specifically hari ini kita ngomong tentang, tolong zoomnya ya, tolong zoomnya. Oke, leher saya ini gak ada, jangan di zoom ya. Haleluya. Tenang. Oke, maaf ya guys. Salah teknis dikit gitu ya. Oke, jadi lupa kan mau ngomong apa ya. Jadi hari ini specifically kita ngomong tentang mematahkan belenggu. Wah, kelihatannya sangat-sangat ini sekali ya. Sangat apa? Sangat-sangat kayak kegerakan sekali ya. Kayak kita mengusir kayak lagi kelepasan. Jadi aku inget-inget tentang kelepasan terus kayak gitu ya. Karena dari tahun kemarin sampai sekarang kelepasan terus pelayananku yang sekarang gitu ya. Oh enggak pelepasan ya doa untuk pengurapan gitu. Tolong gitarnya dikecilin dikit ya sudah. Oke, thank you. Oke. Jadi hari ini ngomong tentang mematahkan belenggu. Kita buka dulu ayatnya di Oke, kita buka dulu ayatnya di ini kita perlu mimbar ke depan rasanya. Susah. Oke, 1 Korintus Dandar. Susah ya guys ya. Haleluya. Belum kebiasa kita fisik soalnya. 1 Korintus 15 ayat 17. Dibuka. 1 Korintus 15 ayat 17. Udah? Yang sudah kasih reaction. 1 Korintus. Sini. Oke. Saya punya tim mulmet yang luar biasa di balik layar ini ya kan. Jadi saya nurut. Oke, 1 Korintus 15 ayat 17 saja. Dan jika Kristus juga tidak jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau kita tahu Jumat Agung itu Yesus mati di kayu salib. Yes. Tapi itu nggak cukup untuk membuktikan dia adalah Tuhan. Kayak gitu. Karena semua orang juga bisa mati. Kayak gitu. Tapi ketika dia bangkit di hari ketiga, itu nggak ada yang bisa. Gitu. Makanya Tuhan berkata apa? Di firman berkata apa? Sia-sialah kalau Kristus gak bangkit. Karena dia janji sendiri. Bahkan kalau dia sudah, kalian tahu ya, aku runtuhkan ini dan nanti dibangun dalam 3 hari. Artinya apa? Dia ngomong tentang dirinya sendiri. Dia akan mati dan bangkit dari ketiga. Makanya Tuhan berkata apa? Sia-sialah kalau Kristus gak bangkit. Maka semua janji-janjinya gak akan digenapi. Karena janji yang paling utama yaitu dia bangkit dari ketiga. Dia gak bisa tepati. Maka dari itu Tuhan bangkit dari ketiga. Nah pertanyaannya, kok 3 hari ini ngapain gitu ya? Ngapain gitu? Maksudnya kenapa gak paginya jam 12 mati, terus malamnya bangkit kayak gitu. Nah ya ini panjang, ini doktrinal juga. Jadi pokoknya intinya adalah dia harus turun ke Hades. Kayak gitu. Ada tingkatan neraka, aku lupa namanya. Ada Hades, ada apa, kayak gitu. Tapi ada satu tempat perhentian di mana itu ketika di perjanjian lama belum mengenal salib Kristus, dia di sana. Itu ini ruang tunggu tenang, ruang tenang kayak gitu. Nah, tapi sudah dipisahin antara yang baik dan yang jahat. Kayak gitu.
Aku lupa namanya, ada nama istilahnya, tapi itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah ketika Yesus turun ke kerajaan gitu, dia ke Hades kalau nggak salah, kayak gitu. Dia memberitakan Injil di sana, dia nyelamatin orang-orang yang selamat di perjanjian lama, kayak gitu. Dia membawa sama-sama ke Firdaus, kayak gitu nantinya. Jadi kenapa 3 hari? Ya dia harus injilin yang di sana dulu. Dia ngasih tahu bahwa ini loh aku sudah mati buat kamu, kayak gitu. Semua yang di perjanjian lama kayak Daud, Abraham, dan lain-lain. Nanti itu masih dalam satu kayak Hades gitu kalau nggak salah nama. Ada, nanti kalian bisa baca tingkatannya. Tapi itu nggak terlalu aku bisa. Nggak perlu aku detailin hari ini. Waktunya nggak cukup, jadi dikasih waktu cuma dikit hari ini. Nggak, aku nentuin sendiri sih. Kayak gitu. Namanya komsel saya. Haleluya. Tapi sia-sialah gitu. Kalau dia nggak bangkit di hari ketiga. Tapi ketika dia patahkan itu maut, artinya apa? Iblis itu sudah ompong giginya. Kalau maut aja Tuhan patahkan dengan mudah, dibangkitin sama, ya kita nggak boleh nggak usah pengen tahu ya, kayak ya dibangkitin sama siapa. Tapi ini dibangkitin, kayak gitu. Hampir jatuh. Oke, ini kita memang perlu mimbar dia gini, haleluya. Tapi maksudnya adalah ketika Tuhan mati di kayu salib, dia menebus segala dosa. Jadi ketika bangkit, artinya apa? Lebih dari dosa itu. Aku memang lebih dari rasa takutmu. Aku memang lebih daripada rasa kekhawatiranmu. Kalau dia sudah kalahkan yang namanya maut, artinya kalau maut aja tidak berkuasa atas dirinya, berarti dia berkuasa atas hidupmu. Kayak gitu. Sesimpel as kalau dia ngalahin maut, apalagi cuma masalah-masalah kecilmu. Kayak gitu. Aku lebih banyak kesaksian hari-hari ini. Di mana kita hari ini kan ngomong belenggu. Sebenarnya Roh Kudus berkata lebih spesifik lagi hari ini kita berkata tentang intimidasi dan keterikatan. Kayak gitu. Jadi hari-hari ini aku ngalamin intimidasi yang sangat kuat. Oh, kameranya di sana ya. Oke, hari ini kita ngalamin intimidasi yang kuat kayak gitu. Aku ngerasa kayak, ada suara di hatiku untuk membenci anak-anak rohaniku. Aku tuh takutnya luar biasa. Bahkan aku sampai datang ke anak rohaniku berkata, hati-hati ya. Gitu. Ketika aku pelayanan di salah satu komunitas, aku juga ngerasain kayak intimidasi. Jadi kamu ngomongnya kok kayak gini ya, kamu salah lah ngomong kayak gini, terlalu kasar lah, terlalu menyakiti lah. Intimidasi terus ada. Bahkan aku sampai kemarin malam hari Sabtu malam, aku sampai tutup pintu dan aku tengking keras suara itu. Intimidasi itu, karena intimidasi itu sebenarnya itulah senjata yang dipunya oleh iblis, gak ada lagi yang dipunya oleh iblis. Iblis gak bisa dua apa-apa sekarang, karena dia tertahan sama izinnya Tuhan. Gitu. Jadi kalau kalian tahu, ya kalian mau sedikit tahu tentang itu baca Ayub, tapi itu masih perjanjian lama. Apalagi sekarang perjanjian baru, bahwa ketika iblis mau ngelakukan sesuatu itu tetap dalam kontrolnya Tuhan, kayak gitu. Karena dia gak punya kuasa, dia mau ngelebihi perintah Tuhan, dia yang metong, gitu. Dia gak punya apa-apa soalnya. Dia gak bisa lakuin banyak hal. Karena masih ada namanya Tuhan di atas itu. Gitu. Jadi kalau Tuhan masih izinin overthinking itu keluar, Tuhan masih izinin intimidasi itu keluar, itu artinya kalian bisa sanggup untuk lawan itu. Tapi hari-hari ini kita lebih membesarkan masalahnya. Aduh nggak bisa sih, sulit sih ini, kayak gitu. Aduh susah. Terus atau kita omongin ke banyak orang, aduh kayak gini aku nggak bisa kayak gini. Kalau untuk penguatan enggak apa-apa sih, tapi kalau itu sampai ke banyak orang banget, itu artinya salah. Dulu. Hari ini kita kembali ke Injil bahwa Kristus sudah mati dan bangkit buat kita. Kalau janjinya ada bangkit di hari ketiga, itu Tuhan tepati, tidak meleset. Apalagi yang namanya cuma intimidasi, belenggu dosa, keterikatan, kepenuhan roh jahat. Sangat gampang bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan itu sudah nggak ada taringnya lagi sudah. Tinggal diusir aja. Tapi iblis itu karena nggak bisa apa-apa, dia lakuin intimidasi. Jadi apakah hari ini kalian dalam keterikatan intimidasi? Atau keterikatan dalam dosa? Atau keterikatan dalam kecanduan? Ketika Roh Kudus belokin ke sharing yang ini, aku percaya satu hal. Bahwa Roh Kudus pengen lepasin kalian dari belenggu itu. Atau belenggu masa lalu, intimidasi masa lalu. Hidupku selalu diintimidasi dari dulu. Karena aku selalu buat kesalahan dalam pengembalaan. Selalu diintimidasi. Tapi ketika aku tahu bahwa kembali kita ke Kristus, intimidasi itu bisa hilang.
Karena kita punya pilihan dalam intimidasi itu. Kita mau usir intimidasi itu atau kita nikmati intimidasi itu. Kadang kita ngerasa bahwa intimidasi itu enak. Kayak gitu beberapa yang kayak enak gitu. Tapi maksudnya intimidasi itu kayak, senyaman itu ya kayak gitu loh. Dimulai dari mana? Overthinking. Dari overthinking kita akan ngerasa bahwa, intimidasi itu muncul terus. Karena kalian buka sendiri celahnya. Intimidasi nggak akan tiba-tiba muncul kalau kita nggak pernah buka celah. Ya memang pernah, tapi nggak selalu gitu. Tapi kalau memang kita buka-buka sendiri, itu salahnya kita, itu bodohnya kita. Jadi kita, dimulai dari mana? Ya, nanti kuliahku gimana ya? Aduh, aku ngomong gini enak nggak ya ke orangnya ya? Gitu. Sampai berjam-jam berlarut-larut. Akhirnya apa? Iblis punya kesempatan. Kamu lo salah tadi. Kamu lo nggak bisa. Wis salah, percuma kamu kayak gitu. Percuma kamu bertobat, jatuh lagi toh. Gitu loh. Gitu guys. Intimidasi sejahat itu. Gitu loh. Bahkan yang nggak salah jadi salah, yang nggak salah jadi salah. Ya kayak gitu. Semuanya terbalik-balik. Kayak gitu loh guys. Intimidasi sejahat itu. Keterikatan sejahat itu. Kenangan misalnya, apalagi keterikatan apa? Masa lalu, mantan misalnya. Atau apapun, masa lalu apapun. Itu bahaya. Orang ngerasa fine, tapi belum tentu hidupnya fine. Karena dia masih ada belenggu. Jadi dia, dari ketika jalan dia masih ada beban berat. Gitu. Selalu ada beban berat. Gitu. Kenapa? Karena intimidasi yang kemarin belum dimaafin. Karena belenggu yang kemarin belum dipatahin. Ini kita gak ngomong tentang kutuk dan lain-lain ya. Itu udahlah, saya mati kalau kutuk. Saya melihat seseorang baru di sini. Nanti kita sapa. Oke. Tapi hari ini jelas kalau kalian masih hidup dalam intimidasi, berarti kalian belum merasakan yang namanya kebangkitan Kristus. Sesimpel S seperti itu. Karena kita nggak hidup dalam, karena apa? Gak apa-apa. Karena kita hidup itu gak bergantung pada intimidasinya iblis. Karena kita kembali ke Injil, yaitu Kristus mati buat kita. Mungkin kayak omdo bagi para orang. Allah, aku juga tahu Yesus mati buat aku. Tapi aku tetap aja terintimidasi. Pertanyaannya, ketika intimidasi itu keluar, kalian lebih besarkan yang mana? Aku punya satu kesaksian. Hari Jumat berubah. Ini sudah aku ceritain ke banyak orang, tapi gak apa-apa lah ya. Hari Jumat kemarin tuh, aku ngerasa intimidasi yang paling kuat sebenarnya. Jumat Sabtu itu paling kuat. Gitu. Aku ngerasa kerjaanku gak beres, terus harus ngurusi apartemen, kayak gitu-gitu. Terus kayak, apa namanya, gak bisa lihat muka sendiri kalau gak lihat ini. Oke. Jadi, apa namanya, yang perlu monitor kita di sebelah sini. Jadi saya lihat muka saya sendiri. Oke, jadi kayak, apa mana? Nah jadi, oke, saya dikomandoi banyak orang di sini ya, haleluya. Tapi maksudnya ngurusi apartemen, ngurusi apapun, ngurusi kayak semuanya jadi satu. Kerjaan numpuk, semua deadline numpuk, semuanya marah, intimidasi itu keluar. Skripsimu gimana lo gak kesentuh lo, ayo ya apa, kayak gitu. Sesakit itu rasanya di hatiku, kayak gitu. Kerjaanmu ya apa, anak rohanimu gimana, tertelantarkan lo, kayak gitu. Bahkan tiba-tiba muncul rasa benci di hatiku. Gak tahu rasa benci apa itu. Bahkan aku sampai ngomong juga kan Naroniku. Hati-hati ya, kayak gitu. Pada rasa benci jangan diikuti. Karena setakut itu, intimidasi itu. Mungkin hari-hari kita ngerasa kita itu kayak hidup berdampingan dengan intimidasi. Ataupun belenggu dosa. Apapun itu, belenggu yang kecanduan atau whatever itulah, keterikatan ataupun dengan masa lalu kita belum berdamai atau ada kepahitan atau apapun itu, kita harus berdamai dengan itu. Caranya sesimpel kita ngomong bahwa kita nggak perlu omongin masalahnya, kita omongin siapa Yesus kita. Ini mungkin cara konyol, udah ngomongin cara konyol ini lakuin ketika aku malam di TikTok, aku ngomong kayak gini. Intinya ya,
Ketika intimidasi itu keluar, rasa benci itu keluar, aku cuma bilang, hatiku udah penuh akan kasih Yesus. Gak perlu lagi aku nuntut dari orang lain. Aku bilang kayak gitu. Ketika mungkin rasa-rasa yang aneh muncul, aku ngomong apa? Yesus take over lah. Yesus mengasihi aku. Yesus mencintai aku gak kurang apa-apa. Intimidasi itu gak ada sama sekali hingga detik ini aku bisa berdiri. Gak mikirin lagi omongan orang lain, gak mikirin yang lain. Aku cuma tahu bahwa Yesusku take over dan Yesus mencintai aku. Jadi Yesus sudah kalahkan itu. Itu tuh bukan kemenangan, kita mendeklar kemenangan. Oke, jadi saya pengingatnya ya, haleluya. Tapi hari ini kita nggak ngomong cara membawa kemenangan itu, tapi apa cara mendeklar kemenangan itu. Jadi kita nggak usah kayak, ya cara memenangkan peperangan ini. Caranya simpel, kita declare siapa Yesusnya kita. Makanya Tuhan sendiri pun declare dia itu siapa, jawab dia. Namanya dia. Dia bisa declare kayak gitu. Kenapa? Supaya kita pun kita kayak gitu. Jadi aku ngajak ke kalian, ayo hari ini patahkan belenggu itu. Sudahi masa lalunya kalian. Sudahi kenangan-kenangan kalian dengan apapun itu yang membuat kalian. Sudahi kepahitan kalian. Sudahi apalagi intimidasi. Aku merasa mungkin ada beberapa orang yang diintimidasi hari-hari ini. Tapi percaya satu hal, Yesus mengasihi kalian. Intimidasi itu jahat. Jangan pernah berdampingan dengan intimidasi. Ketika kalian biarin intimidasi itu kayak bersarang dan semakin bernanah di sana. Semakin sakitlah omongannya nanti. Kita buka ayat yang terakhir, setelah itu selesai. Hari ini aku cepat sekali ngomongnya ya. Ini first time aku ngomong cepet nih ya. Biasanya nggak bisa. Kita buka di 2 Timotius. Bentar, aku ya rada lupa ini. Kita buka dulu ayatnya di sini. Harus saya sapi dulu, lupa. 2 Timotius 1 ayat 10. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat dibinasakan. Karena iblis tahu kelemahan dia adalah ketika orang tahu kebenaran Injil, maka dia tutupi itu Injil. Dengan cara apa? Intimidasi. Intimidasi ini iblis tuh kadang itu pakai Alkitabiah gitu. Kamu melanggar firman Tuhan sing ini loh. Kamu sudah melanggar sing ini loh. Udah kamu jatuh sekalian lah. Udahlah, susah-susah Tuhan maafin kamu. Gitu. Sometimes dia itu seperti ngomong kebenaran, dia pakai ayat yang benar dengan cara yang benar untuk menyesatkan kalian. Karena suatu hal yang kalian bisa pegang bahwa omongan iblis adalah omongan yang paling make sense di otak kita. Dia yang paling bisa memenuhi logika kita. Dan omongan iblis, dan iblis itu yang paling tahu kelemahan kita. Kayak gitu. Selain Tuhan tahu kelemahan kita dan titik mana lemahnya kita, iblis juga tahu kayak gitu bahwa iblis bisa membunuh kalian karena dia itu cuma 3 cara. Dia itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan mencuri damaimu, dia akan mencuri semua sukacitamu dari apa yang kamu sudah baik itu. Dia akan membunuh karaktermu, dia akan membunuh semua komunitas-komunitasmu. Dan dia akan menghancurkan kamu karena kamu sudah gak punya pertahanan lagi. Dari mana semuanya? Dimulai dari intimidasi. Dimulai dari overthinking. Dimulai dari masa lalumu. Jadi masa lalumu itu bisa jadi bahan. Keterikatanmu bisa jadi bahan. Dosa-dosamu ketika kamu gak bisa kembali gak bisa menyelesaikan itu, pasti itu akan jadi bahan buat kalian diintimidasi. Hari ini mungkin kalian masih, atau mungkin kalian benar-benar kayak ngalamin kayak, aku lagi dirasuki malah kayak gitu kan, diganggu sama roh jahat kayak gitu. Atau bahkan kalian kerasa bahwa ada roh jahat dalam diri kalian kayak gitu. Hari ini waktunya untuk kalian sudahi semuanya. Semua masa lalunya kalian yang belum terdamai yang mana. Kalian pikirkan sambil worshipin nanti jalan. Kalian pikirin, yang mana yang belum damai. Disitulah kalian damaikan sekarang. Gitu.
Jangan sampai itu jadi belenggu. Yang kalau kalian tahu belenggu itu belakangnya ada bola besar gitu. Kalian tetap bisa jalan, tapi kalian nggak bisa berjalan dengan sukacita. Karena ada beban yang kalian harus bawa. Dan Tuhan berkata Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku ya orang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi harus kalian berikan bebannya. Ada orang cuma datang, tapi ya wes kayak gitu. Selesai, gak bisa. Ada satu hingga dua langkah yang harus kita kerjain. Kita datang, kita ceritakan, kita serahkan. Dan ketika kita ngomong amin, berarti kita yakin sudah selesai itu masalahnya. Jadi aku mau ajak kalian, ayo sampai mana sih? Kalian masih punya banyak keterikatan apa hari ini? Kalian masih punya belenggu apa hari ini? Kalian punya rantai apa hari ini? Kepahitan kah? Atau hidup dalam kebencian kah? Bahkan yang paling parah bukan kepahitan, tapi hidup dalam kebencian. Jadi ketika kalian hidup dalam kebencian, maka orang lain pun akan kena dampaknya. Kalian akan gampang benci sama orang. Karena itu di atas kepahitan. Kalau kepahitan satu orang mungkin. Tapi kalau hidup dalam kebencian, itu kalian bisa benci semua orang. Karena dimulai dari satu, dan kalian gak bisa damain itu. Atau dari mana? Intimidasi yang hari-hari ini kalian ngerasa gak kuat. Diintimidasi terus. Masa depan kah? Percaya satu hal, semua intimidasi itu pasti ada firmannya. Karena referensi dari iblis itu ada firman juga. Gitu. Jadi dia pasti memutarbalikkan atau mempermainkan ayat untuk mengintimidasi kamu. Ya, contoh masa depan, ada enggak ayatnya ada, masa depan sungguh ada. Gitu. Daun aja yang mau dibakar atau rumput dibakar itu kan ditandani dulu. Kayak gitu. Nah, burung aja nggak minta makan dikasih makan. Jadi kayak intimidasi iblis itu pasti ada firmannya. Dan ini aku sadar. Jadi pilihannya cuma satu hari ini. Kalian mau lepasin dengan menyatakan Yesus lebih hebat dari itu atau enggak? Aku ternyata baru ingat, aku ingat satu hal yang aku ngomong di hari Jumat malam itu. Aku ngomong ini, Yesus terlebih besar daripada masalahku. Dimulai dari titik itu, disitulah revival terjadi, perubahan terjadi. Aku ngajak kalian sekali lagi untuk menyembah. Tapi aku rindu untuk kalian yang hari-hari ini lagi dalam keterikatan, lagi diikat sama beban berat. Benar-benar kayak stres, depresi. Itu juga belenggu. Gitu. Itu juga belenggu berat. Hidup dalam ketakutan misalnya, kekhawatiran misalnya. Hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Aku hidup dalam ketakutan, aku hidup dalam kekhawatiran. Tapi apa hari ini? Apa hari ini yang kalian maui gitu loh? Kalian apakah mau bebas atau enggak? Kok kalian mau bebas harus kalian akui. Harus kalian minta tuh dibebasin. Jadi ayo Tuhan udah selesaiin. Pertanyaannya, sometimes Tuhan udah selesaiin tapi kita terus ungkit-ungkit seakan Tuhan itu pendam. Jadi aku mau ajak kalian sama-sama untuk yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan aku mau kalian belum merenungin apa sih satu beban yang ada di dalam diri. Aku yakin di setiap kalian masih ada. Munafik kok kalian berkata gak ada. Jadi ngomong ini munafik kok kalian gak. Kalian gak mau. Jadi ayo aku mau ajak kalian, apa beban berarti kalian? Ngomong aja, aku beban beratku ini, aku pengen dilepasin ini, aku kecanduan ini, aku keterikatan ini, aku lagi dalam misalnya gangguan roh jahat misalnya. Ayo sama-sama kita. Nah, ayo kita ambil posisi paling nyaman, buka hati selebar-lebarnya, jangan denial. Hatiku berkata gini, jangan denial, udah jangan denial. Jadi ayo kita ambil posisi ternyamannya kita. Ambil posisi ternyaman dan nanti Ruben akan bantu masuk dalam penyembahan lebih lagi. Nikmati siap liriknya. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yuk sama-sama dari awal lagi. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
betapa Tuhan mengasihi kalian, Tuhan mencintai kalian. Kasih Hatiku jelas. pengampunanmu Ada yang hidup dalam keirian. Tuhan. Hidup Tak kau dalam ketakutan, pandang stres, hina depresi. hati Itu kuat banget di hatiku. Nggak tahu siapa yang di sini. hancur. Kalian punya hak yang sama untuk bebas. Kalau Tuhan udah bebasin aku, Tuhan juga bebasin kalian. Berterima kasih. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan kepahitan. Ya Tuhan. Kalian boleh katakan apapun itu. Pengampun Kui jalan terus. Kau beri, pulihkanku. Tuhan mau kasih satu sarana buat kalian. Untuk kalian benar-benar bisa punya Tuhan udah ampuni kalian. Tuhan mau bebasin kalian. Tuhan gak cuma ngampuni, tapi Tuhan mau bebasin kalian. Ayo, waktunya kalian punya kesempatan hari ini. Kalian lagi dalam keterikatan apa? Please, ngomong sama Tuhan. Please, hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan, hidup dalam iri hati, keraguan. Itu di hatiku semua udah ngomong gitu. Hidup dalam apa lagi? Please, ngomong sama Tuhan. Please. Kepadamu ya Dalam dosa apa sih? Tuhan. Pengampunannya Mungkin ngomong masa lalu, berarti ngomong masa lalu. Yang belum damai mungkin bukan mantan, tapi kayak apa gitu, trauma mungkin. Betapa besar Hidup dalam sakit hati. kasih. Kasih kalian beberapa menit untuk kalian ngomong sama Tuhan. Ngomong, Tuhan bebaskan aku dari ini. Tuhan bebaskan aku dari intimidasi. Tuhan bebaskan aku dari A, B, C. Please, dengarkan leadermu. Yang hancur, Stres, depresi, apapun itu, whatever itu. Sakit penyakit mungkin. Dan izinkan Roh Kudus akan lawat kalian. Plus akan bebaskan kalian. Segera, mungkin 1 sampai 2 menit lagi. Setelah itu aku bakal tengking keras. Yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima Ora papa syakaya barata. Roh Kudus move kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya kau beri, pulihkanku. Berdoa Tuhan untuk segala roh apapun itu, roh kepahitan, roh sakit penyakit, manifestasi mungkin akan terjadi beberapa orang. Jadi jangan kaget kalau terjadi manifestasi. Apapun itu manifestasinya, you just enjoy aja. Kalau muntah ya siapkan sampai tempat muntah. Tapi pastikan itu muntah. Kalau itu memang, kalau enggak apa-apa. Berdoa tuh 1 kali perintah, enggak lebih, enggak kurang, enggak akan aku tambahi imanku teguh. Segala roh sakit penyakit, roh kepahitan, belenggu dari pornografi, belenggu dari kekhawatiran, kepahitan, kebencian, roh sakit penyakit, intimidasi, apapun itu roh dan apapun yang belum kusebutkan, semua roh yang ada di dalam diri seseorang. Dengarkan perintahku, 1 kali perintah, gak lebih dan kurang.
Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala roh jahat dan seantek-anteknya. Apapun dari manapun itu, tersembunyi dimanapun itu, selama apapun kamu di sana, aku perintahkan dalam nama Yesus, pergi dari tubuh itu now. Syakaya nananama sekerana nanamase. Rosa kayak penyakit hurana nama kaya rarararama hidup dalam kebencian. Kina mana nama. Enggak, ada beberapa yang ada bergejolak, tapi enggak mau nambah satu skrip. Keluarlah. Kunama syakaya raraba. Horaba syadaralaba. Tuhan berikan kelegaan ke beberapa orang. Tuhan akan touch beberapa orang. Hunana yasyar. Ada beban berat sama stres, depresi. Cewek. Karena nama Papa kaya bararapa. Angkat saat ini dalam nama Yesus. Tuhan beri kelegaan, Tuhan jamah kamu. Jambahan dan hembusan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan patahkan semuanya, Tuhan bersihin semuanya sampai seantek-anteknya. I believe itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Percaya sesuatu terjadi, pemulihan sudah terjadi, kasih sudah jadi. Percaya, gak ada lagi rasa benci di hatinya. Tuhan cuma mau, ada beberapa yang mungkin ngerasain, Tuhan cuma titip pesan, mungkin enggak tahu, ini enggak tahu, tapi hatiku berkata kayak titip pesan untuk bagianmu adalah mengampuninya. Bagian dari Tuhan sudah, tinggal bagianmu. Mau enggak kamu ambil langkah? Itu yang Tuhan ngomong di hatiku untuk kepahitan, kebencian atau apapun itu namanya. Thank you Jesus buat hari ini. Kami bersyukur atas segala-galanya. Buat firman-Mu, buat kasih-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tolong dong dibuat galeri review dong. Biar bisa lihat muka-mukanya. Wah, terima kasih buat sini. Ya kan, BL kita, kasih reaksi dulu buat BL kita. Kasih tepuk tangan dulu. Ada kasur. Oh, ada kasur. Haleluya. Oke, ayo sebelum kita masuk ke sharing-sharing, gimana kalau kalian tahu seperti yang sudah umumkan, ini tempat yang baru. Waktunya kita sama-sama berdoa dan mengurapi tempat ini. Memang aku sudah pernah urapi tempat ini, tapi kita sama-sama bersatu sebagai satu keluarga. Ini BTW kamu masuk besar. Oke, jadi kita sama-sama Oh ya, mengurapi tempat ini. Ya, jadi kita sama-sama bersatu hati, kita satu keluarga. Nanti ketika kalian ke Surabaya, kalian harus mampir ke sini. Kalau yang nggak bisa offline kayak Feli aja sudah mampir, kalian harus juga mampir, ya kan? Nanti juga sama Jessica, Valen, Surya, Grace dan lain-lain. Kasur, Helen, Daniel, ayo ke sini semua. Kita sama-sama beribadah. Minggu depan aku berdoa supaya kita bisa terima sudah Jumat offline. Dan semoga ada orangnya. Haleluya. Gitu. Oke, yuk kita persiapkan hati dulu. Oke, yuk kita persiapkan hati dulu sebelum kita mendoakan untuk tempat ibadah baru ini. Oke, yuk kita ambil perjamuan kudus sampai salah ngomong kan aku. Salah ngomong lagi. Yuk kita akan urapi tempat ini sekaligus semuanya secara keseluruhan sebagai tanda bahwa ini milik Kristus dan nanti hadirat Tuhan akan di tempat ini. Akan banyak orang yang mengalami Tuhan, kelepasan, kesembuhan. Dan kita encourage kalau nanti kalian ke Surabaya bawa yang sakit, bawa yang Oke, jadi nanti kalian bisa ke sini ya. Jadi kalian bisa bawa yang sakit, yang mungkin butuh. Kalian bawa sini. Nanti di sini akan jadi. Nah, jadi sama-sama kita bawa ke sini, kita sembuhin jadi. Dan itu biar Tuhan sembuhin, kita doain sama-sama.
kelepasan, kesembuhan, kemenangan, pemulihan akan di sini. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita. Sambil kita nyanyi lagu ini, nanti kita sama-sama doa bareng-bareng ya. Yuk kita ambil waktu untuk menyembah sekali lagi. Ini kami Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan ku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mungkin kalian sebagian orang belum tahu perjalanan dari apart ini. Aku siapkan waktu ini untuk ngasih tahu kepada kalian. Oke, sip, oke. Jadi apart ini sebenarnya bukan kalian boleh buka mata, ya boleh sudah. Gitu ya. Jadi apart ini dimulai dari tempat yang kosong, sangat jorok, sangat kosong. Bahkan apart ini bukan yang pertama. Apart ini itu pilihan kedua dan yang paling terakhir. Sebelumnya itu lebih kecil dari ini. Karena ya kita tahu bahwa ekonomi itu nggak sanggup untuk lebih besar daripada itu. Karena itu adalah uang terakhirku. Ketika kita ngelihat yang yang kecil, lebih kecil daripada ini, nggak jauh dari tempat ini, nggak serak. Ada yang gak seru bahasanya apa ya, kayak gak pas gitu mungkin di hatinya. Harus melewati hal yang sulit dengan kondisi itu uang tinggal terakhir. Aku sedih, aku down, aku sampai depres, sampai stres, penuh dengan intimidasi. Tapi ketika Tuhan kasih satu penguatan di pagi hari, aku berkata, Tuhan, aku serahkan semua uangku buatmu, semua masa depanku buat engkau. Kalau uangku pun habis, itu karena itu uangmu, bukan uangku. Tiba-tiba Tuhan kasih dua ruangan apartemen di sini, di tempat ini, di puncak Dharma Husada. Tiba-tiba yang aku bisa lihat cuma tempat ini. Ada yang lebih mahal, yang lebih besar, tapi ternyata nggak bisa datang ke sana. Katanya belum beres perizinannya. Akhirnya ketika aku bingung kan, terus sampai sampai sore itu tiba-tiba telepon lagi, harganya bisa turun dan yang lebih besar ini nggak bisa dijual, yang lebih mahal ini nggak bisa dijual. Bahkan aku sudah bilang aku mau beli yang lebih besar. Aku udah janji sama Tuhan tak serahkan semua uangku. Sulit pada saat itu, tapi Tuhan baik, Tuhan ngasih tahu kebutuhan kita. Tuhan kasih yang ini. Karena yang satunya nggak bisa dijual, karena perizinannya belum selesai hingga detik ini. Jadi, dan begitu banyak orang aku tanyai, orang memilih tempat ini. Dan itu mersinya luar biasa. Karena memang kita ternyata butuh banyak biaya. Kita harus beli AC, kita harus beli lantai, foam, TV. Aku ngerasa kayak, aduh kalau aku milih yang lebih besar, mungkin kita belum bisa apa-apa hingga detik ini. Kita ketahan 1-2 bulan karena uangku juga gak terlalu banyak. Tapi ketika Tuhan izinkan hingga apart ini jadi. Ketika kita sudah mulai beli segalanya, ketahan yang namanya izin. Jadi, susah banget rasanya Tuhan. Sakitnya luar biasa proses. Ketika kita sudah mulai deal di sini, kotornya luar biasa. Gak karuan, aku mau muntah 3 kali di kamar mandi. Karena saking baunya. Hingga detik dibersihkan aku gak ke toilet sama sekali. Karena aku cuma tahu itu jorok. Sampai aku tidur, itu masih aku tahu baunya kayak gimana. Bahkan aku trauma masuk kamar tempat ini. Karena baunya gak enak. Tapi sampai di detik aku, Tuhan thank you. Aku ngerasa kayak, aduh ini Immanuel sekali. Banyak orang tahu bahwa aku tujuin langsung bahwa terakhir saldo itu dari 0. Kayak gitu. Jadi saldo tabunganku mulai dari 0. Terus juga saldo utamaku tinggal 1.800 sekarang. Jadi satu hal yang, dan aku cuma ngandelin uang jajan dan dikasih sama mamaku setiap hari. Gak setiap hari ya, pokoknya seberapa hari habis itu. Mungkin seminggu sekali atau berapa kayak gitu. Tapi kalau hingga detik ini, ketika aku serahkan pada Tuhan, aku cuma ngomong gini, Tuhan pernah tanya ke aku pada saat di hari Minggu, kenapa kamu melakukan ini semua? Tuhan ngomong kayak gitu di hariku.
Aku juga mikir kenapa aku harus, mama, kalau keluarga aku tahu aku adalah orang yang paling dibodoh-bodohi. Kenapa kamu rela segitu nih buat Tuhan? Aku ya aneh juga mikir kenapa kita nggak online aja gitu loh. Gitu, kenapa orang banyak yang sampai 2 tahun, 3 tahun online loh. Kita kok milih offline. Kendeng gitu loh, gila. Itu tuh hal gila yang aku pengen pikirin. Tapi aku pernah ngomong ini. Banyak saksinya di 2022. Suatu saat kita bakal punya base camp. Kita bakal punya WL Surabaya. Jadi dan nanti fishing lebih besar. Kita bakal punya yang lebih tempat yang lebih besar lagi. Gak tahu uang dari mana, aku gak tahu. Bahkan untuk bayar ini lagi aja kita gak tahu bisa dari tahun depan. Tapi aku percaya, Jehovah Jireh. Jadi aku mau ajak kalian, ayo, ini rumah kita. Di sini nggak perlu ngemis-ngemis, karena aku percaya. Kalau misalnya nggak ada yang mau bantu pun Tuhan bantu. Tuhan ini jokiin kok. Begini nggak detik ini AC ada uang masuk kayak gitu. Ada caranya. Kurang ini. Pinjol juga bisa kayak gitu. Tapi fun fact-nya adalah bahkan Tuhan kirimkan orang yang rela sampai deposit 5 juta. Wah gila maaf. Gitu deposit 5 juta. Cuman untuk pembangunan ini selesai. Aku selalu bilang, aku gak punya uang untuk deposit 5 juta. Tapi Tuhan kasih. Orang yang mengasihi di Hivel. Jadi kembali lagi, kenapa aku mau lakuin ini semua? Karena masih banyak orang yang butuh Tuhan. Orang masih butuh yang namanya ketemu fisik. Orang butuh yang namanya revival. Orang butuh yang namanya hidupnya diubahkan. Orang lain harus ngalamin itu. Masuk berhenti di aku. Kita nggak ada, nanti ketika offline pun jalan, kita nggak ada kubu-kubuan. Aku udah usahain supaya dua-duanya tetap bisa ngerasain hadirat Tuhan yang sama. Aku udah berpikir keras untuk itu. Jadi cuma satu, kalian perlu dukung. Inilah ladang yang besar, aku selalu ngomong ini ladang yang besar. Kita bisa bergerak lebih leluasa daripada gereja. Karena kita nggak di bawah mana-mana, kita bisa bergerak ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus nanti. Karena kita kampus dan school movement. Tapi apakah Zoom masih bisa nampung 90 orang lagi? Di offline ini kita berdua bisa sampai 5-10 orang. Kita nggak tahu semaksimal apa, sebesar apa badannya. Nanti ini masih pre. Kalau kalian nanti di Instagram nanti ini masih belum di set up. Karena banyak kabel-kabel yang kita beli. Itu pun kita nggak tahu uangnya dari mana. Kayak gitu. Saya percaya satu hal. Aku percaya sekarang bahwa ya pasti Jehovah Jireh. Jadi ayo. Ketika aku dekor. Setiap hari, setiap malam aku nangis 3 hari 3 malam ketika di Gojek. Beruntunglah pada saat itu Gojeknya, itu kondisi gerimis. Jadi aku nangisnya enak gitu. Jadi kayak tertutupi kamuflase dengan air hujan. Aku cuma bilang satu, Tuhan aku gak minta uang dari anak-anak di Hivel. Aku gak minta tenaganya, tapi aku cuma minta, ya apa caranya kalian bisa berkontribusi di rumah ini. Apapun itu, gak mesti uang, aku selalu bilang gak mesti uang. Aku gak mau ngemis-ngemis kalian. Karena di Hivel, aku bangun cuma dengan 2 orang pada saat itu. Aku sama Nando pada saat itu, aku buat grupnya. Bisa sampai sekarang. Aku percaya bahwa aku sendiri pun ya juga bisa kalau memang gak ada lagi yang mau. Tapi aku mau ada kesatuan. Ayo kita sama-sama bawa jiwa-jiwa yang di Surabaya. Ayo cari ya apa caranya. Yang masih ateis, yang masih agnostik, cari ya apa caranya. Yang di luar Surabaya, ayo cari masukin Zoom. Plannya kita ke depan ya apa caranya nggak tahu. Ini yang aku imani ya. Buat kita punya tempat KKR sendiri. Wah gendeng ini. Ini sebuah perkataan yang gendeng. Kita akan buat KKR kesembuhan sendiri nanti. Karena aku percaya Tuhan pasti karuniain itu. Jadi ayo kita sama-sama. Kalau kalian sudah tahu perjuangannya dari di Hivel ini. Bahkan tadi juga ada beberapa yang datang ke sini. Masih ada beberapa yang harus dipasang. Kalau nanti Tuhan kasih rezeki ini wall panel bakal dipasang. Foam bakal dipenuhi. Dari bagian area kitchen, private room. Wah gak tahu dananya dari mana. Tapi di saat aku butuh di situ ada aneh. Sangat aneh. Ialah Immanuel. Tapi aku butuh kesatuan kalian. Kalian cari ya apa cara kalian bisa bantu dari Hivel. Tenaga kah?
uang kah, donasi kah, kita tetap buka. Tapi nggak pernah minta-minta, nggak pernah wajibin ini. Tapi kalau kalian tergerakkan sesuatu, ayo tanya aku atau Grace. Karena Grace yang pegang uang, nggak pegang uang sama sekali. Ketika janji iman, nggak pegang. Aku minta Grace check outin, nggak pegang uang. Agak berani nyentuh uang kalian. Gitu. Tapi aku cuma mau revival. Kalau Tuhan percaya nih detik ini nih. Di saat aku sudah berkali-kali mau ngomong Tuhan selesaiin aja di evil. Selalu ada kabar baik di evil, Bapak. Ada satu jiwa masuk lagi. Tuhan masih percaya di evil. Bahkan di evil semakin terlihat begitu banyak orang loh. Banyak orang yang muji di evil. Gitu terlalu underestimate sama di evil. Pokoknya tak sebutin satu-satu. Kalian yang termangu-mangu. Aku aja pada saat dipuji itu gak bisa ngomong apa-apa. Saksi hidupnya di sebelah saya. Aku termangu-mangu, aku gak bisa ngomong. Cuman takut sombong gitu aja. Karena di evil sangat dilihat seperti itu. Bahkan orang rela bantu di evil. Orang ngelihat di evil ya apa. Ayo ikut serta sama di evil. Right, ini rumah kita. Yuk sama-sama kita ulurin kedua tangan kita. Gak apa-apa, gitu. Kan pegangin mic ya. Pegangin mic. Oke. Licin gak? Oke. Iyalah kena mic-nya. Oke. Ya paling kamu berdiri gitu loh. Sorry guys, berantem dikit. Sorry. Saya harus ngoles mic-nya. Ya apa caranya nggak pegangin Anda? Maaf guys, berantem dikit biasa. Oke. Ya kayak gitu, gak gitu dong. Oke, tolong. Oke, maaf guys. Yuk kita ulurin tangan kita ke depan sebagai simbolik. Kita mengurapi tempat ini. Oke. Kita lepaskan pengurapan di tempat ini. Oke, mungkin kamera bisa di sini. Nah, yuk kita ulurin kedua tangan kita ke depan layar. Kita sama-sama berdoa. Aku lepaskan pengurapan di tempat ini. Aku lepaskan satu urapan, satu kasih, satu cinta. Di sini akan jadi tempat pertobatan. Di sini akan jadi tempat kesembuhan. Di sini akan jadi tempat pemulihan. Aku lepaskan hadirat Roh Kudus di tempat ini. Aku patahkan siap belenggu, siap roh jahat. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dan aku berdoa di tempat sini akan jadi orang akan nangis dalam hadirat Tuhan, akan terima lawatan Tuhan. Dan aku berdoa ini jadi rumah doa, rumah konseling, rumah pertobatan, rumah kesembuhan, rumah kelepasan. Dan aku lepaskan satu karunia-karunia yang baru. Aku buka siap karunia-karunia yang baru ini, kesembuhan, hikmat dan lain-lain. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa damai, sukacita dan hadirat Tuhan di tempat ini itu kental. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Dan ketika nanti ada orang masuk ke tempat ini, hanya ada damai dan sukacita di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Bapak Zaitun. Keseret. Oke. Wih, saya ngelempo sekali ya. Ayo sharing-sharing dulu guys. Kita ada 15 menit, ayo.